Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pose. Udah lama nggak bikin konten, dan kali ini saya akan membahas tentang kecerdasan buatan, atau bisa kita bilang saat ini adalah artificial intelligence. Dimana artificial intelligence ini adalah sebuah mesin-mesin yang memiliki pemrograman berdasarkan pengalaman ya. Jadi dia akan terus membuat hal baru dengan data-data dan segala macam algoritma dan bilangan biner-binernya, dan juga dia akan melaksanakan tugas seperti manusia. Ya, sekarang lagi viral kan, dengan sebuah kata-kata aja kita bisa bikin sesuatu. Misalnya kita mau bikin surat, atau kita mau bikin gambar, kita mau bikin apapun. Sekarang teknologi AI sudah sangat populer. Sebenarnya kecerdasan buatan ini diciptakan sekitar tahun 1956, tetapi saat ini lagi sangat populer, dan banyak tahapan yang dilalui untuk mengembangkan proses AI ini ya. Jadi AI ini berkembang di Indonesia juga sudah termasuk populer, karena menurut data itu udah ada berapa juta orang gitu sudah mengakses AI ini. Dan AI ini macam-macam ya, ada yang berbasis gambar, berbasis teks, berbasis video, bahkan berbasis suara juga ada. Saking banyaknya nih masalah yang sangat krusial, mungkin kayaknya manusianya ya, karena ini benar-benar perkembangan yang sangat-sangat pesat AI ini. Karena mungkin dia udah lama tercipta, tetapi baru-baru ini dia sedang benar-benar melesat ya, karena apapun sekarang sudah ibaratnya sudah pakai AI, kecerdasan buatan. Tinggal manusia mengoperasikannya aja gimana. Contoh seperti kayak Tesla aja udah bikin mobil tanpa supir. Salah satu termasuk AI ya, pemrograman data yang berdasarkan pengalaman si mobil itu sendiri. Oke, dan saat ini AI itu banyak pro kontranya ya, karena AI ini adalah kan ibaratnya dia meniru kecerdasan manusia, meniru proses kerja manusia seperti apa. Bahkan robot-robot sekarang juga sudah pakai AI ya, kecerdasan buatan itu. Jadi dia menirukan setiap pekerjaan yang manusia lakukan, dan ada yang pro, ada yang kontra. Seberapa hebat AI ini, kita mungkin selalu bertanya-tanya apakah AI ini memang bisa menggantikan kerja manusia atau enggak. Karena sejatinya dengan kita ngetik aja, atau dengan pemrograman yang sudah ditentukan, pekerjaan-pekerjaan itu bisa terselesaikan oleh AI. Tetapi mungkin juga sesuatu seperti ini tuh ada biasnya ya, ada sesuatu biasnya, karena apapun kecerdasan yang dibuat oleh AI pun, mereka pun masih melakukan sebuah data riset ya, data pemrograman. Karena kecerdasan ini selalu diteliti, selalu dikembangkan berdasarkan pengalaman yang ada, berdasarkan bilangan-bilangan algoritma dan bilangan biner-biner yang ada. Jadi memang mungkin bisa mengganti pekerjaan kita sebagai manusia, tetapi di balik itu di saat ini AI itu masih membutuhkan sebuah penggerak, membutuhkan sebuah arahan, yaitu dari manusia itu sendiri. Nah, kita menyikapi AI ini mungkin banyak versinya ya. Ada yang menentang, ada yang AI ternyata gitu doang, nggak lebih cerdas dari manusia. Atau ada yang bilang juga, yaudah kalau AI ini bisa mempermudah pekerjaan manusia, yaudah kita pakai. Nah, ini ada dua konteks berbeda yang dimana ada pro dan kontra. Memang manusia zaman sekarang, terutama di Indonesia ya, sulit karena terlalu banyak pola pikir mungkin, dan terlalu ego manusia di Indonesia ini sangatlah tinggi. Jadi jika AI terlahir, ada sebuah ego yang akan menuntun kita ke tahapan-tahapan pekerjaan ya. Contohnya di saat kita ingin membuat sebuah pekerjaan dengan basis AI, maka pekerjaan itu akan lebih mudah, lebih cepat, dan tentunya lebih efisien lah dalam hal waktu. Tetapi ada juga yang dia bertahan dengan proses manualnya. Nah, tergantung kita nih, karena mau nggak mau teknologi, kita harus ngikutin teknologi yang ada, teknologi yang berkembang. Apalagi Indonesia sekarang sudah memasuki sebuah segmen
negara berkembang ke arah maju ya, karena memang sudah banyak teknologi-teknologi dan sudah sekali banyak penerapan-penerapan modern yang diterapkan di Indonesia ini. Jadi kita sebagai manusia harus bijak menyikapi penggunaan artificial intelligence ini kan. Jadi memang ada pro dan ada kontranya. Jika saat ini AI masih dalam tahap-tahap kita mungkin pengenalan ya, karena ada yang disebut society 3.0, 4.0. Mungkin saat ini kita sudah masuk ke society 5.0. Society 5.0 ini adalah sebuah dimana kita sudah menggenggam teknologi AI ini sebagai kita sudah berdampingan lah dengan teknologi AI ini kan. Karena di 4.0 kan kita masih mencoba industri, tahap pengenalan industri lah ibaratnya. Dan sekarang kita sudah masuk ke 5.0. Ya kurang lebih sih kita harus bisa berdampingan, membiasakan bekerja dengan AI itu tersendiri. Tapi sekali lagi kita harus bijak menggunakan AI ini, karena memang ada yang bilang ngeri, ada yang bilang juga membantu, banyak versi lah. Tapi apakah benar AI ini bisa menggantikan kerja manusia? Kalau kita teliti lagi ya, pada dasarnya AI kan sebuah teknologi yang memprogram ya. Ada algoritma tertentu, dan melalui internet ini kan sebenarnya basis data AI ini adalah internet, dan ada hal-hal di luar di dunia inilah yang mungkin belum terakses ke internet. Jadi walaupun tidak terakses, AI masih ada kurangnya lah ibaratnya, masih ada hal yang tidak bisa dicontoh oleh AI di kehidupan manusia sebenarnya, karena lagi-lagi AI itu bekerja berdasarkan bilangan-bilangan algoritma dan bilangan coding biner segala macam. Jadi mungkin ada rumus-rumus tertentu yang nggak bisa diambil oleh AI, tetapi nggak menutup kemungkinan di masa yang mendatang bilangan-bilangnya itu bisa dikerjakan oleh AI itu sendiri. Karena semakin berkembangnya zaman, teknologi akan lebih maju lagi dan AI ini akan lebih berkembang lagi. Banyak biaya besar yang dikeluarkan untuk pembuatan AI ini, dan juga banyak pemrograman yang mungkin sudah gila-gilaan ya proses pembuatannya ya. Tapi yang terpenting ada sumber daya manusianya ini, gimana cara menggunakannya ini kan. Ada yang dibikin buat hoax, ada yang dibikin buat yang benar. Karena memang sepraktis itu, AI itu sangat praktis sehingga ya orang bisa mau ngapain aja bisa gitu. Memang ada beberapa kata yang di-ban dari AI sendiri, cuman kalau dipikir-pikir itu nggak menutup kemungkinan kata-kata terlarang itu bisa diprogram juga ke AI, tetapi dengan situs ibaratnya apa ya? Situs gelap lah, dengan bilangan gelap. Nah, itu yang jadi bahayanya AI ya. Karena pola pikir manusia ini juga kita nggak ada yang tahu kan. Dan pola-pola bilangan AI ini kedepannya akan makin berkembang gitu. Jadi kita harus siap, dan kita juga harus bisa dengan bijak. Kita harus bijak menggunakannya ya, menggunakan AI ini. Karena mungkin saat ini beberapa perusahaan atau beberapa orang sudah bergantung pada AI, dan nggak menutup kemungkinan AI nanti udah kayak ibaratnya ya seperti gadget kita lah, itu udah kebutuhan sehari-hari kita nanti. Makanya mau nggak mau kita harus ngikutin teknologi, dan kita harus adaptasi sama teknologi tersebut. Entah apapun caranya, semua orang pasti bisa. Karena kalau dia merasa masih nggak bisa menggunakan AI, itu berarti dia nggak mau belajar. Intinya gitu aja kan. Nggak ada orang yang bodoh di dunia ini, tapi yang malas banyak. Dan mungkin dia nggak mau belajar tentang teknologi-teknologi baru. Karena mungkin saingan kita di masa depan adalah misalnya saat ini kita menjadi penulis. Saat kita menjadi penulis, mungkin di masa depan nanti ada penulis yang sudah menggunakan AI. Kita akan kalah dengan penulis yang sudah menggunakan AI. Apalagi ada seorang desainer manual, tapi di masa depan ada seorang desainer manual yang sudah berdampingan dengan AI. Kita akan kalah mungkin dengan hal itu ya. Maka dari sekarang kita harus bisa belajar menyikapi dan beradaptasi dengan artificial intelligence ini. Ada hal negatif dan ada hal positif, tapi gimana kita menyikapinya itu tergantung kita ya. Semoga kita menjadi orang yang bijak dalam menggunakan apapun dan menyikapi sesuatu apapun.
Oke, itu aja mungkin tentang artificial intelligence ini, karena masih banyak yang saya nggak tahu ya, masih banyak yang perlu dibahas. AI ini sangat luas, konteksnya sangat luas. Saya mungkin perkataan saya ini mungkin ada yang benar, ada yang salah, karena memang perkembangan AI ini di Indonesia kita masih meraba-raba lah ibaratnya gitu. Jadi masih banyak yang harus dipelajari tentang AI ini. Jadi itu aja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.